oke, penyelenggaraannya lah dalam rangka mengemas dia sebagai negarawan. Makan dengan 3 capres. Tapi dengan batik yang dia pakai, itu sudah identik dukungan yang akan diarahkan. Ketemu lagi dengan beta Bung Redi Walang bercerita. Apapun ceritanya yang penting bermanfaat. Karena kemanfaatan itu penting, Bang. Ya. Bang Hari sehat? Sehat, Bung Rey. Bang Hari ini panas. Jadi matahari di DKI ini panas. Ya. Situasi politik panas. Dan kita nggak tahu apakah pilpres ini jadi atau tidak. Karena mungkin belum ada. Dari 3 kandidat ini belum ada 1. Itu belum ada ketua tim suksesnya. Betul. Yang kedua itu nomor urut belum ada. Ya. Begitu kan. Terus urusan di Mahkamah Konstitusi juga ya belum clear. Kan ini bisa jadi dibawa ke DPR. Ya. Kandidat Pak Prabowo wakilnya bisa jadi diganti kan, kita nggak tahu nih. Karena masih PKPU. Iya, ini itu masalah. Masalah terakhir adalah yang jadi problem hari ini, ada menteri terakhir itu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ikut kampanye untuk mendukung paslon tertentu. Kita sebut aja Pak Prabowo sama Gibran. Lalu ada juga yang wamen yang memang mereka hari ini mundur, gitu kan. Nah, ada beberapa Wamendes. Wamendes yang mensosialisasikan buat paslon Gibran juga. Ya, terus beberapa pejabat di negeri ini yang harusnya kita sudah gaji nih. Pakai gaji lewat APBN. Rakyat sudah gaji lewat pajak, tapi mereka masih gimana ya? Masih terang-terangan gitu loh. Gagah benar kan berdiri kampanye deklarasi kandidat tertentu gitu. Lebih parah lagi yang jadi menteri ya kan calon presiden, tapi mereka ini nggak mau mundur cuti. Aturannya iya, tapi kan kalau jentel itu kan udahlah ganti saya aja, saya mau mundur, saya mau fokus. Jangan sampai fasilitas negara ini digunakan. Kan mereka bilang nggak digunakan, tapi kan namanya juga melekat di diri mereka. Itu kan menteri. Ini bagaimana Bang masalah-masalah ini? Ya, makasih Bung Rey. Siap. Ya buat pemirsa Belalang bercerita. Walang itu kalau orang Maluku bilang saungan. Oke. Kalau di Jawa itu hewan. Belalang. Iya kan, walang itu belalang. Makna belalang itu kabar baik. Kabar baik. Iya kan? Kalau belalang sudah cerita, sudah bisa ngomong, berarti kabar baik. Itu soal kebaikan. Jadi apa yang diutarakan Bung Rey tadi, yang disampaikan, melihat fenomena ini tentunya ini seperti peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Di mana putusan diawali dengan putusan MK, ya kan, yang memperbolehkan syarat kandidat di bawah umur 40 ikut dengan syarat memiliki pengalaman pernah menjadi kepala daerah atau pejabat. Ini menjadi sebuah persoalan bagaimana konstitusi, dan akhirnya hal-hal ini dianggap biasa oleh siapa? Ya para pembantu presiden hari ini. Ya kan, gimana seorang menteri sudah terang-terangan mendukung salah satu paslon. Ya kita bisa bilang, dan itu nyata ya kan. Dan adanya Wamendes juga diarahkan bahwa itu nanti akan koordinasi dengan Seknek Pratikno maupun dengan Presiden Jokowi. Ini apakah sosok yang dulu publik cukup mengidam-idamkan, Presiden Jokowi dengan caranya memimpin, terus program-programnya, ini akhirnya dalam sekejap selesai oleh tindak tanduknya sendiri dan para pembantunya, ya kan, sehingga keterlibatan orang-orang di pemerintahan untuk mendukung salah satu paslon, dan bahkan nanti bisa diduga ini menggunakan anggaran negara, kan gitu, untuk mendukung salah satu paslon. Ini sangat
teori-teori politik ini menjadi runtuh ketika sebuah ada perilaku, tindakan orang politik yang menghalalkan segala cara. Tidak ada etika politik, ya kan? Runtuh itu teori etika politik, ya kan? Teori-teori politik yang mengedepankan sebuah adab, sebuah perilaku ini selesai. Dan itu mata pelajaran etika politik mungkin akan hilang di kampus-kampus dengan perilaku politik dan pelaku politik hari ini, gitu. Dan pesta demokrasi akan terciderai, ya kan, akan runtuh dan luntur ketika yang namanya pemilihan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Luber ini hilang, ya kan? Nah, kalau lubernya hilang adanya apa, Bang? Ya artinya luber hilang, langsung umum, tidak ada lagi kerahasiaan. Sikap jelas para pemangku kebijakan dengan mendukung salah satu paslon tanpa mundur ini bagi saya menciderai sebuah aturan politik, etika politik, ya kan? Dan jujur hari ini yang masih terlihat memiliki jiwa kesatria itu 2 orang yang langsung mundur ketika dia menjadi tim sukses. Pertama adalah Andi Wijayanto yang menjabat sebagai gubernur Lemhanas, ketika diajak mendukung Ganjar menjadi tim ses Ganjar, ya mundur sebagai gubernur Lemhanas. Kedua itu wakil menteri BUMN, mantan duta besar Amerika, kan, Roslan ya. Dia mundur ketika menjadi ketua tim sukses Prabowo Ganjar. Nah tentunya 2 sikap orang yang pernah menjabat menjadi pejabat di pemerintahan ini juga harus diikuti oleh sikap dan perilaku 2 orang ini, ya kan, jangan jadi aji mumpung, kan gitu. Atau jangan-jangan memang ini ya tadi perintah gurunya sehingga guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kan gitu. Iya, itu yang ditakutkan. Apalagi mendukung ini kan notabene-nya adalah anaknya guru, kan kira-kira gitu. Betul. Ya kalau pakai filosofi di pesantren itu, kalau anak kiai calon terus kita nyantri di situ, ya kan, dikasih makan, tinggal di situ, ya kan pasti kita ikutin apa kata kiai karena anak kiai yang ikut instalasi politik. Dan saya mau bicara lagi, Bung Rek. Ini kan kemarin itu ada undangan makan siang buat 3 capres, yang difasilitasi oleh presiden, ya kan. Kita kan juga sedikit paham soal budaya Jawa ini, dari cara berpakaian ya nggak. Saya lihat ya, meskipun muatannya ini sebagai seorang negarawan mengundang ketiga capres, tapi secara tindakan presiden ini tidak mencirikan seorang negarawan. Kenapa, Bang? Pertama dari cara berpakaian, ya kan, batik biru. Kenapa, Bang? Batik biru ini kan kode juga. Kalau mau kita amati pada saat pendaftaran 3 paslon ke KPU, capres cawapres, ada salah satu capres cawapres yang menggunakan warna biru, ya kan. Nah, jadi bisa juga dimaknai pemakaian batik presiden kemarin adalah bagian dari sebuah dukungan. Gitu. Dari mana tadi, Bang, maksudnya makna yang dilihat itu? Filosofinya dari pesan pakaian batik warna biru itulah yang itu menjadi sebuah pesan. Apakah itu sudah bisa jadi ukuran kita mau bilang? Nah, orang Jawa itu identik tidak senang mengutarakan secara tegas dan langsung. Jadi senang dengan bahasa-bahasa simbol. Nah, artinya batik yang digunakan presiden itu simbol sebuah dukungan. Gitu. Jadi nggak bisa, penyelenggaraannya lah dalam rangka mengemas dia sebagai negarawan, makan dengan 3 capres, tapi dengan batik yang dia pakai itu sudah identik dukungan yang akan diarahkan.
Iya, kemana saya harus berlabuh? Ya kan gitu. Dan itu jelas, ya kan. Jadi jangan, memang dia bilang saya tidak akan mendukung capres, tapi bisa juga dia akan mendukung cawapres, kan gitu, ya kan? Iya benar. Gitu. Saya tidak akan mendukung 3 capres. Kalau saya akan dukung semua. Kalau kita mau baca dari sisi warna baju dengan filosofi Jawa tadi ya. Oke. Ya, jadi sudah terlihat bagaimana arah dan bahasa tubuh presiden hari ini. Ada satu lagi yang menarik Bang dari pertemuan itu. Kalau saya nggak salah nanti juga kita cross check bareng-bareng di Twitternya Ges Khalifa ya. Itu bilang bahwa di salaman ini, pas salaman itu kan gini, habis pertemuan kan di salaman itu 2 orang nunduk. Ada Pak Prabowo salamannya agak sungkan nunduk, Pak Ganjar. Tapi di postingan Ges Khalifa itu Pak Anies itu tegak lurus, mandang dan salaman. Lalu di postingannya bilang begini, ini sudah menunjukkan bahwa sudah jelas siapa capres yang yang tegak lurus dan tidak terpengaruh atau tidak dibawa mantan presiden lah kira-kira. Dia tidak bisa disuruh-suruh, dia tidak bisa diintervensi. Kira-kira pesan daripada di postingan Twitter itu. Tapi Bang, kalau kita ini kan budaya ketimuran kita itu ada gitu loh. Ada, saya dulu nggak pesantren Bang, tapi minimal pesantren kilat. Dan saya paham betul dan sebagai orang Indonesia, kita punya budaya dari leluhur kita, apalagi teman-teman, mungkin abang juga dulu di Solo, abang mungkin nyantri kali, saya nggak tahu. Di pesantren itu kan gini, orang yang di pesantren, apalagi di pesantren di Indonesia saja sudah budayanya bahwa yang paling tua itu memang harus kita hargai. Soal sikap kita tidak mengikuti dia atau pikiran dia atau pilihan politik dia itu beda lagi, tapi namanya yang tua harus kan kita hargai. Ini malah salaman tuh pasti, apalagi kalau di pesantren kan kiainya atau yang tuanya ini jauh, kita mau salaman aja betul-betul. Budaya ini kan sudah tertanam sejak Indonesia ada dan leluhur kita begitu. Apalagi di kalangan teman-teman pesantren ini, bagaimana Bang? Abang melihat itu, melihat kasus yang dibilang bahwa ya ini dia salaman begini karena ini tegak lurus, ini jelas dia tidak mau diarahkan oleh atau diintervensi. Tapi kan dari sisi budaya kita itu bagaimana abang melihat? Ya artinya gini, tidak juga bisa dimaknai yang dinyatakan oleh Ges bahwa salamannya Anies dengan Jokowi itu adalah salaman yang tidak tegak lurus. Dia punya sikap tersendiri. Ges lupa bahwa Jokowi dengan Anies ini sama-sama satu alma mater. Sama-sama mengenyam S1-nya di UGM. Ya kan? Jadi bisa saja hati ke hati mereka yang ketemu karena soal sama-sama alma mater. Ya kan? Bukan dari sikap gestur tubuh yang bisa dikatakan bahwa itu tegak lurus kan gitu. Tidak bisa diintervensi, tidak, ya kan? Makanya pertemuan makan siang kemarin, ya kan? Ya, ini juga kemasan yang mau dibangun seorang presiden. Ya kan, bahwa dia tetap mengawal proses penyelenggaraan mengantarkan sebuah pesta demokrasi yang akan diselenggarakan. Tetapi banyak hal yang bisa dimaknai dari pertemuan 3 capres dengan presiden kemarin ini kan gitu. Dari sisi pendukung boleh saja Ges bicara seperti itu ya kan. Tapi dari sisi yang lain, saya di luar dari 3 capres ini ya kan, saya melihat ya yang sesama alumni UGM ini kan 3 orang. Ya kan, 2 capres ini satu alma mater. Hanya 1 Pak Prabowo aja yang dari unsur militer kan gitu. Nah, artinya kalau bicara soal alma mater, sama-sama bentuk alma mater, ya kesan kekeluargaan itu lebih utuh, ya kan, bukan kesan politik, ya kan. Tapi sah-sah saja publik memaknai setiap gestur
tubuh yang dilakukan, ya kan. Tapi guys lupa, bagaimanapun Anies juga pernah menjadi timnya Pak Jokowi di periode pertamanya, kan gitu. Perpisahan ranjangnya itu kan di saat menjelang Pilkada 2017, dan juga Anies juga sudah tidak menjadi menteri kan, gitu loh, direshuffle oleh Pak Presiden ya. Bahkan dugaan kuat, ya kan, dugaan kuat pernah ada yang melaporkan ke KPK gitu loh, pada saat Pak Anies menjadi menteri di periode pertamanya Jokowi kan gitu. Nah, hal-hal kayak gini kan ya artinya biasalah dalam menuju sebuah geliat pesta demokrasi dan yang sebentar lagi terselenggara, ya kan. Ya, tinggal bagaimana ya dalam pertarungan atau kontestasi 3 capres ini, kekuasaan atau pemerintahan di akhir periodenya Jokowi ini tidak ikut mengintervensi salah satu paslon untuk memberikan dukungan. Itu yang perlu digarisbawahi, ya kan. Biarkan kedaulatan itu, ya kan, demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Betul. Lalu ini soal budaya kita salaman ini penting, Bang. Tadi kan Abang sudah bahas soal barang baju, soal alma mater, tapi soal budaya salaman ini bagaimana tuh? Tentunya memang ada cara dan gestur dalam menempatkan posisi, tetapi yang tadi saya bilang bisa saja pemaknaannya itu diambil bahwa Anies punya cara, ya kan. Setiap orang punya cara menghormati presiden, ya kan, gitu loh. Yang lebih tua lah. Apalagi seorang pemimpin, ya kan, presiden. Nah, cara-cara ini ya bisa kita maknai masing-masing oleh kita, ya kan. Tentunya itu soal sikap saja, ya kan. Tidak perlu juga terlalu dalam, ya kan. Karena kembali persoalan suara itu tadi kan nanti dibilik, ya kan. Jadi penekanannya ya ternyata sikap Anies terhadap presiden seperti itu. Nah, biarkan publik menilai, ya kan, mana pemimpin yang bisa saling menghormati, mana pemimpin yang cenderung mempunyai egosentris. Ya kan, bisa juga dengan cara pemaknaan dia bersalaman dengan presiden itu bentuk ego Anies, kan bisa, gitu. Tapi bisa juga itu adalah bentuk ini kan semua soal sandiwara, gitu. Gitu. Nah, tinggal apakah pasca nanti siapapun terpilih, ini bisa nggak memberikan kemaslahatan sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sektor hukum, sektor pendidikan, sektor pertanian, apapun segala sektor, ini sesuai nggak dengan kaidah-kaidah Pancasila. Dari Abang lihat 3 paslon ini dengan rekam jejak mereka, bisa kita yakin atau bisa harapan kita bahwa Indonesia sesuai dengan sila kelima itu ada nggak sih, Bang? Ya, semua punya ekspektasi terhadap paslon yang ada hari ini. Dan saya pikir tidak akan sempurna juga siapapun yang terpilih. Ya kan, baik itu Prabowo, baik itu Pak Ganjar maupun Pak Anies, ya kan. Karena proses rekam jejak mereka pun juga bisa dilihat perjalanan mereka ya selama menjabat, dari Prabowo selama menjabat, Ganjar juga bisa dilihat, bahkan Anies pun bisa dilihat. Tinggal bagaimana publik menilai sejauh mana 3 paslon ini mendekati dari ideologi Pancasila, gitu. Bagaimana proses politik, karena kalau mau bicara asal usul seseorang, lihat perilaku politiknya masa lalu.
ya kan, lihat perilakunya, ya kan. Tentu plus minusnya ada, ya kan. Tapi paling tidak bagaimana yang mendekati bahwa perilakunya ini mendekati dengan ideologi berbangsa kita, ideologi Pancasila, ya kan. Cara-caranya kan tentu bisa dilihat dengan rekam jejak masa lalunya, ya kan. Pak Prabowo selama menjabat menjadi Kopassus, ya kan. Ya. Terus terakhir beliau di Menhan lah. Ya, gitu ya. Menhan lah ini, ya kan. Terus seperti apa? Terus Pak Ganjar, ya kan. Ya. Selama menjadi Gubernur Jawa Tengah seperti apa? Pak Anies seperti itu. Ya kan. Di mana kebijakan-kebijakan mereka yang mendekati dan cenderung lebih ke arah Pancasila, kan itu aja. Bang, teman-teman Walang Bacarita ini juga butuh masukan. Dan selain teman-teman Walang Bacarita, mungkin pesan apa yang menjelang Pilpres sampai Pilpres sampai selesai, apa yang Abang ingin sampaikan kepada tadi teman-teman Walang Bacarita dan rakyat Indonesia? Yang pasti Pilpres ini jangan para paslon ini mengundang teror dan horor. Ya kan, kenapa saya bilang teror dan horor? Mungkin kalau berangkat dari pemilu yang sebelumnya 2019 bahkan pilkada 2017, ya bicara saranya terlalu besar. Tapi hari ini ada coba penekanan-penekanan yang bicara menang satu putaran. Ini kan bentuk teror dan horor. Ya kan, jangan biarkan pertarungan visi dan misi diutamakan. Jangan bicara visi misi belum diutarakan, belum disampaikan, tapi sudah bicara soal kemenangan. Nah, jadi kedaulatan rakyat dan juga para pemilih ini lebih diutamakan. Mereka ini sedang mengemis suara, ya kan? Nah, tentu kalau orang sedang membutuhkan suara, tentunya cara-caranya juga cara-cara positif dong, bukan cara-cara destruktif, ya kan? Maka yang perlu dijual adalah ide dan gagasan, ya kan? Tinggal sektor mana yang mau diutamakan, ya kan? Dan para pemilih ini yang ditemui mana? Kelompok santri kah? Kelompok petani kah? Buruh kah? Ya, nelayan, ya kan? Semua sektor harus ditemui kan gitu loh. Dan apakah dua periode sebelumnya ini masih banyak kekurangan? Ya tinggal dikritisi, ya kan? Tinggal diberikan input apa visi misi, ide dan gagasan daripada paslon ini ketika nanti memimpin kan gitu. Ya kan, karena setiap 5 tahun lah ini pertaruhan kita kan gitu. Jadi utamakan masyarakat, publik dan para pemilih ini lebih mengutamakan ide dan gagasan para paslon. Gitu. Jadi yang terpenting adalah teman-teman Walang Bacarita dan masyarakat harus lihat ide dan gagasan yang mendekat kepada Pancasila. Terutama di poin terakhir ya. Oke, baik. Pesan juga Bang. 3 kata buat 3 capres ini. Ya, jangan ada teror dan horor. Jangan ada teror dan horor. Baik, gitu. Oke, Bang Hari. Siap. Terima kasih. Luar biasa teman-teman, itu saja yang perlu disampaikan dari Walang Bacarita. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, sebarkan sebanyak-banyaknya. Karena kemanfaatan itu penting untuk disebarkan. Kalau tidak bermanfaat, hapus saja dari gadget teman-teman. Sekian dari Walang Bacarita. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Siap.